Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad Allahumma sholli Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para hadirin, para pemirsa dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap usaha, setiap perbuatan yang manusia lakukan ketika hidup di dunia, dia bekerja, berladang, bertani, menuntut ilmu, beribadah, sudah barang tentu tujuan akhirnya adalah mencari keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahagia di dunia dan bahagia pula di akhirat kelak. Oleh karenanya pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati seorang yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari, bahwasannya beliau bersabda, "Ya Aba Dzarrin, jaddidis safinata fa inal bahra amiqun." Yang artinya, wahai Abu Dzar, perbaharui bahtera kamu, karena sesungguhnya lautan itu dalam. Pengertiannya adalah, wahai Abu Dzar, perbaiki niat kamu, perbaiki rohani kamu, supaya amal perbuatan yang kamu lakukan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan terhindar daripada siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seseorang punya niatan yang bagus, punya niatan yang baik, insya Allah dia akan mencapai suatu tujuan yang ia akan tempuh. Bapak dan saudara-saudara yang sama-sama dimuliakan Allah, jadi perbaiki rohani kamu. Kalau orang yang punya rohani bagus, insya Allah ibadahnya akan utuh, akan diterima. Tapi kalau umpama orang yang ibadahnya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia melakukan sholat minta dipuji dengan orang lain, puasa minta dipuji dengan orang lain, sedekah minta dipuji dengan orang lain. Bapak, Ibu, jadi kalau orang nih minta dipuji dengan orang lain, cara sholatnya udah beda. Sholat kalau giliran banyak orang rapi, Allah rapi dia ibadahnya. Tapi kalian kagak ada orang, Allahu Akbar. Apa aja digaruk. Terlebih sekarang nih, ini anak remaja saya kasih tahu, jangan ikut-ikutan takbir, udah macam-macam sekarang. Takbir ada, Allah, kayak ngeluarin ilmu dalam. Ada lagi yang punya Allah, putar kemari. Ada juga yang sederhana, Allahu Akbar, barangnya ditutupin. Itu banyak sekali model-model kayak gitu. Nah, semacam seperti ini kita boleh-boleh saja, yang penting tahu ilmunya. Pernah Ali bin Abi Thalib melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertakbir, do'ul kafi tahta surati. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan salat, Rasulullah bertakbir, Allahu Akbar, tangan diletakkan di bawah tangan pusar, di atas tangan dada. Jadi enak. Jadi mau sembahyang tarawih 40 rakaat santai. Tapi kalau umpama orang sembahyang Allahu Akbar di sini, sembahyang tarawih 23 rakaat, lama-lama dingdet deh. Miring. Nah, jadi semua itu tergantung kepada hatinya tentunya, niatnya ya. Kalau memang niatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah ibadahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah akan mendapatkan pahala di sisi Allah dan akan terhindar daripada siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian pesan Rasulullah yang kedua kepada Abu Dzar Al-Ghifari, wa khujiz zada kamilan fa inna safara ba'idun. Ambillah perbekalan yang banyak, karena sesungguhnya perjalanan yang ditempuh itu teramat sangat jauh. Kalaulah mungkin dunia ini kita bisa tempuh dengan kita menggunakan ongkos yang banyak, tapi alam akhirat adalah dengan kita melakukan amal-amal ibadah yang bagus. Sholat yang 5 waktu,
puasa di bulan Ramadan, membayar zakat dan ibadah-ibadah yang lainnya, termasuk berbakti kepada kedua orang tua. Kalau seseorang yang melakukan amalan-amalan perbuatan seperti itu dilakukan, insya Allah dia akan selamat dunia maupun akhirat. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni minan nar." Ya Rasulullah, tunjukkanlah aku suatu perbuatan yang akan memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku daripada api neraka. Jawab daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ta'budullaha wa tuqimus shalah wa tutiyaz zakah wa tasilur rahmah." Engkau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau dirikan salat, engkau tunaikan zakat, dan engkau sambung tali silaturahim. Apabila 4 jawaban daripada Rasulullah ini kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surga. Pengertiannya di akhirat kita memperoleh kebahagiaan daripada Allah, dan insya Allah dijauhkan daripada neraka atau siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan Rasulullah kepada Abu Dzar yang ketiga, "Wa khafi bil himla fa innal aqabata ka'udun." Ringankan kamu punya beban. Engkau banyak-banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik manusia adalah yang selalu mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia mempunyai kesalahan. Dan sejelek-jelek manusia adalah apabila dia salah tapi tidak mau mengakui kesalahannya dan tidak mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan manusia maksum, dosa terdahulu maupun dosa yang akan datang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, namun beliau beristighfar tidak kurang-kurangnya 100 kali dalam setiap harinya. Kalau kita yang namanya manusia biasa, tidak luput daripada segala noda dan dosa, hendaklah lebih daripada itu untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir, yang keempat adalah wa akhrisil amala fa innan naqida basirun. Ikhlaskan kamu punya amal, karena yang maha menilai amal perbuatan kita adalah Allah yang maha melihat. Jadi kayak apapun amal perbuatan kita, apapun bentuk amal perbuatan kita, yang menilai zat yang maha melihat, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai tolak ukur bagi kita semuanya. Kalau seseorang melihat seseorang itu hatinya sedang bagus atau jelek, rohani sedang bagus atau jelek, kita lihat serat wajahnya. Kalau umpama lewat berlalu di depan kita umpamanya dengan muka cembetut, lah kita kan kalau orang yang kagak punya salah kan berkata-kata, lah gue salah apa? Mau nggak biasanya dia lewat di depan aku kok cemberut begitu, yang padahal hatinya lagi sedang kurang bagus. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin apabila para pemirsa yang berada di studio maupun yang di mana-mana, kalau mungkin ada yang mau menanya melalui telepon, lihat saja di sini di bawah nih ada kiri kanan, ya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bufur ingin bertanya, tadi Ustaz sudah membahas tentang kunci-kunci daripada kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Dan setelah saya mendengar dan mengamati, ada mungkin doa-doa yang mungkin untuk kita bisa mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Doa untuk bisa menyelamatkan kita di dunia dan selamat pula di akhirat nanti adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itulah doa yang sangat bagus. Mungkin apabila mungkin ditambah dengan doa-doa yang lain, terlebih dahulu kita doa untuk orang tua dulu. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, baru disusun dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajjana Hayati. Saya mau bertanya kepada Pak Ustadz, apa kiat-kiatnya agar kita bisa selamat di dunia dan di akhirat?
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun akhirat. Tentunya apabila apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita kerjakan, insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita jauhi, insya Allah pun akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisal gina an kasratil aradi walakinal gina gina nafsi. Kekayaan itu bukan karena orang yang banyak hartanya. Kekayaan adalah orang yang senang hatinya, orang yang bahagia hatinya. Di mana yang kita dapati orang yang bahagia hatinya, itulah sebenarnya orang yang kaya. Jadi artinya kebahagiaan dunia itu juga bisa melalui rezeki yang melimpah ruah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan disebabkan dengan dia melakukan amalan-amalan kebaikan, dia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dihindari. Insya Allah dia akan memperoleh kebahagiaan dari Allah baik dunia maupun akhirat. Cukup ya. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan akhirul kalam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.